Intens Investigasi. Sejak tanggal 13 hingga 15 Februari kemarin, seolah menjadi momen bersejarah bagi peristiwa hukum di tanah air. Pasalnya, para terdakwa kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua akhirnya telah mendapat putusan hukum oleh majelis hakim. Salah satu yang sangat menarik perhatian, tidak pelak adalah vonis bagi Richard Eliezer yang diputuskan pada Rabu 15 Februari kemarin. Lantas seperti apa riuhnya reaksi Yama Carlos dan juga para pendukung Barada Eliezer hingga tangis air mata kuasa hukum saat majelis hakim memvonisnya dengan kurungan penjara 1 tahun 6 bulan. Lalu, bagaimana pula tanggapan orang tua mendiang Brigadir Yosua dan juga Barada Eliezer atas vonis yang diberikan oleh majelis hakim? Diduga adanya penggunaan rekening Brigadir Yosua setelah meninggal dunia. Seperti apa ketegasan dari orang tua beserta keluarga mendiang melaporkan Putri Chandrawati ke pihak kepolisian? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi, sidang putusan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua terhadap Barada Eliezer yang digelar 15 Februari 2023 kemarin menuai sorotan begitu banyak masyarakat di tanah air. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan. Bahkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terlihat dipenuhi dengan banyaknya orang yang rela berdesak-desakan demi mensupport Barada Eliezer untuk menjalani persidangan. Salah satu yang ikut hadir dalam gelombang dahsyat tersebut adalah Yama Carlos yang menyempatkan waktunya untuk datang langsung memberikan dukungannya terhadap Barada Eliezer. Mengikuti jalannya kasus sejak awal, Yama pun mengaku ia merasa simpati dengan kejujuran dari Barada Richard Eliezer selama di persidangan, walaupun dengan resiko yang sangat besar. Syukur ternyata keadilan masih ada dan mungkin ini keputusan yang tidak dinantikan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Saya saudara dalam kasih Tuhan. Iya, jadi gimana ya, dari awal memang aku lumayan ngikutin ya, cuman belum ada reaksi apa-apa terhadap Baradae karena kan masih pemberitaannya masih berada dalam skenario itu. Nah, terus perkembangannya kok tiba-tiba anak ini kok bertobat, mau jujur, membuka semuanya. Nah, mulai dari situ menaruh simpatik, empati, itu terus ikut senang, ikut bahagia karena dengan resiko yang besar akhirnya Baradae mau kata jujur. Nah, nggak tahu kenapa ngepasin hari ini lagi free, saya kira ditemani rekan-rekanku ini berdua datanglah di hari yang bersejarah gitu, dan dia ingin menjadi salah satu saksi sejarah peristiwa hukum yang ada di Indonesia. Saat memasuki ruang sidang, rasa cemas bercampur tegang seolah tidak lepas dari diri Richard Eliezer mengingat dirinya akan mendapatkan vonis yang lebih ringan
atau justru mendapat lebih berat dari tuntutan sebelumnya yaitu 12 tahun penjara. Namun, rona kelegaan seolah terpancar dari Barada Eliezer usai mendengar vonis yang dibacakan hakim, yaitu 1 tahun 6 bulan penjara. Barada Eliezer yang tengah berdiri di depan saat putusan itu pun seketika menangis ketika mendengar putusan hakim. Begitu pula dengan para pendukungnya, termasuk juga Yama Carlos yang langsung riuh saat vonis dijatuhkan kepada Barada Eliezer. Di luar sidang, mereka pun bahkan sampai menangis bahagia karena Barada Eliezer mendapat vonis yang lebih ringan dari tuntutan sebelumnya. Icat, 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 Mengadili 1. Menyatakan terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan. Menetapkan penangkapan dan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepeluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Menetapkan terdakwa sebagai saksi pelaku yang bekerja sama atau justice kolaborator. Sumpah tadi saya merinding ya, merinding itu oma-oma, ibu-ibu itu. Jadi kan kami semua nunggu di depan pintu utama yang hanya bisa melihat Icat tuh dari TV yang besar. Itu oma-oma itu tumpang tangan semua pas di mukanya Icat. Itu mau berusaha dengerin angkanya berapa udah nggak bisa kedengeran. Itu yang ada tuh yang saya dengar tuh cuman ya ungkapan sukacita, puji Tuhan, puji syukur. Waduh, wow. Udah yang dengar, yang saya dengar cuman itu dan hanya bisa ngeliat mukanya Icat nahan nangis. Intinya ya bebas lah dia. Ya maksudnya dapat vonis yang ringan. Itu dapat vonis yang ringan. Pas tadi saya konfirmasi ternyata ya, puji Tuhan, puji syukur di bawah 2 tahun itu artinya Icat masih bisa melanjutkan karir sebagai anggota BRIMOB yang sangat dia banggakan. Saya ikut merasakan sukacita, ternyata mama ini lebih setia. Saya tuh udah ada niatan mau kesini, cuman entah kenapa tuh ada aja halangan, entah itu ada kegiatan atau apalah, cuman nggak tahu kenapa hari ini kayaknya tuh seakan-akan dikosongkan semua. Ya saya tetap menjalankan kewajiban tadi pagi nganterin anak sekolah. Setelah itu saya izin ke istri, tolong nanti kamu yang jemput karena saya mau ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Istri tuh tanya, loh mau ngapain? Mau ke sidangnya Icat. Oh ya udah, itu mau ikut merasakan jadi salah satu saksi sejarah peristiwa hukum yang ada di negara kita ini. Selain disambut tangis oleh Barada Eliezer, vonis yang dibacakan hakim itu pun disambut haru oleh penasihat hukumnya Roni Talapesi yang terlihat menangis usai keluar dari ruang sidang. Ya, perjuangannya selama ini untuk mendampingi Barada Eliezer membuahkan hasil yang sangat membuatnya merasa sangat lega sekaligus bersyukur. Ya, hasil vonis hari ini memuaskan buat kami tim penasihat hukum, keluarga, dan saya pikir masyarakat luas juga puas terhadap putusan majelis hakim hari ini ya. Kami menghormati, kami menghargai, kami sangat mengapresiasi bahwa hakim bisa memberikan putusan yang seadil-adilnya mewakili rasa keadilan Richard Eliezer, keluarga, korban juga, dan juga pun masyarakat luas ya. Dan kami juga berterima kasih atas kesalahan itu dari keluarga, kesalahan hati dari keluarga, almarhum Joshua
juga memberikan maaf. Kita lihat dalam pertimbangan itu kami sampaikan, kami berterima kasih atas keputusan. Tentu saja, berbagai macam dukungan yang datang tidak sekedar lantaran Richard Eliezer yang dinilai mempunyai wajah yang rupawan. Sehingga para pendukung yang didominasi oleh kaum Hawa ini rela saling berdesakan di momen sidang vonisnya. Namun, lantaran Baradae dinilai memberi contoh yang baik kepada siapapun, yakni menjadi seorang justice collaborator yang berani untuk membongkar fakta dan juga berkata jujur hingga berani untuk mengambil resiko dalam kasus perencanaan pembunuhan Brigadir Yosua. Lantas seperti apa tanggapan para pendukung setia Barada Eliezer atas vonis yang diberikan oleh majelis hakim? Hidup Richard, hidup Pak Hakim, hidup Pak Jaksa, hidup Pak Polisi. Semangat terus untuk keadilan ini. Keadilan yang betul-betul hakiki. Kami sudah mendapatkan keadilan yang setimpal. Hidup keadilan. Mudah-mudahan dengan adanya terjadinya ini di si Richard Eliezer, ada Richard lain yang bisa mencontohkan kepribadian si Richard Eliezer. Ya, iyalah mungkin karena banyak menaruh simpati ya. Pada ngikutin sidangnya mungkin, jadi pasti banyak dapat simpati. Larut dalam suasana yang membuat perasaan bak bercampur aduk. Lantas, bagaimanakah tanggapan orang tua mendiang Brigadir Yosua dan juga Barada Eliezer atas vonis yang diberikan majelis hakim? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Vonis bagi Barada Eliezer memang dinilai lebih ringan dari para tersangka lainnya, seperti Ferdi Sambo yang divonis hukuman mati, Putri Chandrawati divonis 20 tahun, Kuat Maruf 15 tahun, hingga Ricky Rizal yang divonis 13 tahun penjara. Tentunya, vonis ringan yang didapat oleh Barada Eliezer tidak hanya dirinya sebagai justice collaborator yang berani jujur untuk mengungkap fakta pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Namun rupanya ada alasan lain yang begitu mengharukan, di mana keluarga mendiang Brigadir Yosua yang sudah memaafkan Barada Eliezer. Usai persidangan, ibunda Brigadir Yosua pun mengungkapkan bahwa ia sangat bersyukur atas vonis tersebut karena sejak awal Barada Eliezer berjuang demi mendiang putranya. Mulai saat ini Baradae telah hakim berikan vonis 1 tahun 6 bulan yang sangat-sangat meringankan. Bagi kami keluarga ini juga sangat-sangat meringankan. Jadi seperti kesaksian daripada Eliezer, dia siap jujur untuk mempertanggungjawabkan dari semua kesalahannya. Yang terakhir kali membela Bang Yos karena dia mengetahui semua kejadian atau perencanaan pembunuhan ini di dalamnya. Dia berjanji sanggup menanggung resiko. Jadi kami mohon kepada mohon juga ikhlas menerima ini semua agar anakku almarhum Yosua yang kalian telah bunuh boleh tenang dan damai rohnya bersama Tuhan di surganya Tuhan. Dan kepada pendukung juga yang menyuarakan Eliezer, semoga Baradae menjadi anak-anak Tuhan yang dipakai Tuhan dapat membantu ini semua. Putusan majelis hakim itu sudah adil dan tepat. Saya memahami Barada Richard Eliezer itu terpaksa, bukan kehendaknya. Artinya kita punya kepentingan melindungi dia. Rasa syukur tiada tara juga mengalir dari orang tua Barada Eliezer. Mereka pun mengaku lega dan bersyukur atas vonis lebih ringan yang dijatuhkan oleh majelis hakim. Terlebih sang putra pun sejak awal kasus mencuat berusaha untuk mengungkap semua kebenaran yang ada. Kejujurannya pun juga berbuah manis yang juga sesuai harapan seluruh pendukung Baradae yang selama ini setia memberikan dukungan. Kami memang juga sangat terkejut dan sangat
Luar biasa, memang terharu karena dari 12 tahun tuntutan sampai bisa jadi 1 tahun 6 bulan. Kami bangga karena anak kami bisa jujur, bisa kooperatif, tidak berubah-ubah keputusan pernyataannya. Dan kami bersyukur karena memang dia hebat, dia luar biasa. Dan itu yang selalu kami tanamkan dari kecil, bahwa kejujuran itu paling utama dalam hidup. Itu yang membuat kami sangat terharu karena kami tidak tahu orang-orang dari mana, tapi akhirnya kasihan Tuhan membuka hati orang-orang baik itu untuk mendukung Eliezer. Diduga adanya penggunaan rekening Brigadir Yosua setelah meninggal dunia. Seperti apa ketegasan dari orang tua beserta keluarga mendiang Brigadir Yosua melaporkan Putri Chandrawati ke pihak kepolisian? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai, saya Citra Kirana. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai dengan Sabtu. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe. Pasca Ferdi Sambo dan para sekutunya dijatuhi vonis oleh majelis hakim, ternyata perjuangan keluarga Brigadir Yosua mencari keadilan masih belum selesai. Kemarin, ibunda mendiang Yosua bersama kuasa hukum Kamarudin Simanjuntak mengajukan laporan ke Mapolres Jakarta Selatan terkait dugaan pencurian dengan kekerasan dan barang-barang milik Brigadir Yosua. Hal ini pun juga terkuak sebagai fakta persidangan dengan terdakwa Ricky Rizal yang diduga melakukan sejumlah pemindahan aset Yosua diduga atas perintah Putri Chandrawati. Selain pencurian uang 200 juta rupiah dari rekening korban, Kamarudin pun juga mempertanyakan barang-barang milik Yosua yang hilang. Seperti halnya jam tangan, 2 unit telepon seluler, serta rekening bank Yosua yang keberadaannya hingga kini masih misterius. Kami membuat laporan polisi terkait dengan dugaan tindak pidana pencurian atau pencurian dengan kekerasan dan atau tindak pidana pencucian uang. Seperti sudah kita ketahui di pengadilan bahwa uang almarhum hilang 200 juta pasca dia dikubur tanggal 10, tanggal 11 dari dalam kuburnya dalam tanda petik masih mentransfer uang 200 juta. Tentu tidak mungkin almarhum Joshua melakukan itu. Sebagaimana terungkap dalam fakta persidangan, pelakunya adalah yang mengaku Ricky Rizal, baik itu atas inisiatif sendiri maupun atas perintah daripada nenek Putri Chandrawati. Jam tangan almarhum juga hilang, jam tangan yang melekat di tangannya. Kemudian handphonenya juga 2 unit hilang, sampai sekarang belum dikembalikan. Demikian juga laptopnya, ditambah dengan rekening-rekeningnya, 2 rekening dari Bank BNI sampai dengan sore ini belum ditemukan dan atau belum dikembalikan. Demikian juga rekening dari Bank BRI, Bank Mandiri maupun Bank BCA. Satu lagi PIN emas, sudah mewarning mereka selama 8 bulan, tetapi tidak ada etikat mereka untuk segera mengembalikan kepada klien saya atau kepada klien saya Samuel Huta Barat. Demikian juga kepada itu saya Rosti maupun bere saya Yuni. Oleh karena itu, supaya mereka ini kita bantu bertobat, jangan sampai mereka nanti keburu meninggal masuk neraka, maka kita ingatkan melalui perbuatan laporan polisi supaya mereka nanti tersadar, karena ini ancamannya 20 tahun. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, hanya di YouTube channel
Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.